Zaman kita sekolah, teman-teman, orang nyontek biasanya, teman-teman, zaman sekolah kan ada orang nyontek temennya nyontek, giliran sampai di depan gurunya, ini kok bisa begini, gimana jalan ceritanya? Karena apa? Karena nyontek. Barang siapa nyontek, dia tidak tahu menjelaskan apa yang diconteknya. Coba, Anda Muslim ya, Raden Arya Subali? Iya, insya Allah. Oke, coba di dalam surat Al-Maidah ayat 114 tersebut, di situ ada doa Isa supaya hari turunnya makanan dari langit itu menjadi peringatan bagi orang-orang sesudah dia, betul? Ya. Betul nggak? Oke, coba jelaskan kepada saya siapa umat yang memperingati hari turunnya makanan dari langit itu? Umat yang mengikuti itu. Siapa? Coba tunjukkan satu kaum, satu umat yang memperingati itu. Ya, kaumnya Nabi Isa. Kaumnya Yesus maksud saya. Mana? Siapa? Ya, itu yang tertera di ayat itu. Coba lihat rinciannya. Saya balik lagi ya Bang ya. Saya balik. Ya. Sambil tunjukin ya. Saya balik lagi. Oke, perhatikan. Ya. Atau saya mulai dulu dengan satu cerita ya Bang. Saya mulai dengan satu cerita. Ya. Al-Kisah adalah seorang nabi. Namanya nabi, ya seorang nabi lah. Nanti kita bikin namanya nanti tersinggung. Biar nggak tersinggung. Ya, ada seorang nabi. Nah, nabi ini dia mengamat-ngamati. Dia amat-amati, dia lihat-lihat. Wih, ada sekelompok orang Kristen di gereja. Ya, sekelompok orang Kristen di gereja ini mereka mengambil roti. Dia lihat, ngapain itu makan roti katanya kan? Nah, terus dimakan. Terus dia samar-samar dia. Itu apa sih yang kalian peringati? Kami ini memperingati tentang diserahkannya tubuh Tuhan Yesus. Ya kan? Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah roti yang turun dari surga." Nah, ini kami makan nih. Ya, roti yang turun dari surga ini yaitu tubuh Kristus, tubuh Sang Mesias. Ya, nah itu di sini dijelaskan di sini. Saya bacakan ayatnya. Perhatikan ya, saya balik dulu. Nih, kelihatan ya? Di sini dalam Yohanes 6 ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena dia, maksudnya Yesus, telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari sorga." Nah, baru saja Bang, kami memperingati itu. Kami melakukan yang namanya perjamuan suci ini. Kata Tuhan Yesus bagaimana? Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur. Ya, mengucap syukur itu kan berdoa, dia kan? Memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Betul? Sampai sekarang masih kami lakukan, betul? Perayaannya, betul? Ya. Nah, kemudian di ayat ini, perhatikan. Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit, yang hari turunnya menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami." Bang, Anda percaya bahwa Isa seorang Muslim? Percaya. Anda percaya bahwa orang-orang Muslim mengikuti hari raya ini? Iya, yang terdahulu mah iya. Oke, pertanyaan saya, sebutkan satu kaum Muslim yang memperingati hari raya ini. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Kenapa tidak ada? Kenapa tidak ada? Ya, tidak ada kan, kalau di umat Muslim cuma ada hari raya Idul Fitri sama Idul Adha, 1 tahun 2 kali. Nah, itu dia. Makanya Bang, sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa sekarang kaum Muslim itu sekarang itu sudah kena propaganda ustadz-ustadznya supaya anti terhadap Injil, anti terhadap Kristen, anti terhadap pengikut Yesus. Kenapa?
Padahal Quran datang bukan untuk menyalah-nyalahkan. Quran datang bukan buat nyalah-nyalahin Injil. Coba tunjukkan satu ayat dalam Quran bahwa Quran datang untuk mengoreksi Injil. Kalau ada saya lompat dari Monas. Silakan. Bahkan Quran menyebutkan di suatu ayat yang saya lupa lagi untuk mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Justru itu. Betul. Nah, inilah Bang inilah yang saya utarakan. Para pemuka-pemuka agama kalian telah membuat propaganda yang berulang-ulang. Jangan baca Injil. Kalau ada oten tutuplah gerejanya. Ya itu oknum Bang. Ini situ oknum yang belajarnya baru kulitnya doang, permukaan kulit. Oknum tapi kok banyak. Ya oknum ya banyak sekali. Iya. Banyak oknum itu. Banyak yang nanggung belajarnya. Harusnya Bang ya, harusnya kalau memang kita ini mau berpikir secara kritis, kita itu jangan ikut-ikutan. Karena apa? Benar. Karena banyak orang beragama ini ikut-ikutan. Cuman ngikut-ngikut setuju aja. saya, Bang, Ustadz ngomong A, wah A. Ustadz ngomong B, B semua. Jangan seperti itu. Bukankah kita diberikan akal? Bukankah kita diberikan pikiran? Untuk apa? Untuk menggunakan akal dan pikiran kita untuk menganalisa apakah sesuatu itu benar atau salah. Ya benar Bang, pakai saringan kan akal sama pikiran sama perasaan tiga Bang. Akal, pikiran, Betul. perasaan. Nah, makanya Bang, ya, kalau kita memang benar-benar mempercayai apa yang tertulis di dalam Quran tersebut. Quran datang untuk membenarkan Injil. Quran datang membenarkan Taurat. Quran tidak datang untuk menyalah-nyalahkan kitab tersebut. Kenapa sekarang ustadz-ustadz dan ulama-ulama gembar-gembornya adalah teriak-teriak anti-Injil, anti-Taurat? Jangan kau baca-baca itu, nanti kau murtad. Lo gimana? Ustadz Kiai yang baru belajar cangkangnya doang Bang, baru belajar kulitnya doang, permukaan kulit. Tapi begini Bang, yang menjadi persoalan begini. Pertama-tama, Quran kan datang untuk membenarkan Injil. Kenapa yang umat muslim lakukan bukan membenarkan Injil, tetapi malah merujuk kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran? Ya ke itu kan ke apa tuh? Rujukannya ke kitab yang lain yang baru, imam-imam itu kan ya. Iya, itu. Akibatnya apa? Akibatnya kalian jadi bingung sendiri. Kalau nggak bingung, tolong jelasin ini surat Al-Maidah 114 ini. Iya. Begitu. Iya Bang, benar Bang. Pokoknya mah cerdasin lah, jangan silih-salahin. Iya. Jadi seperti itu Bang. Ya, jadi yang ingin saya utarakan kepada teman-teman sekalian, marilah kita teman-teman sekalian untuk kepada satu kesepakatan bahwasanya apa? Bahwasanya janganlah kalian ini terprovokasi atau kena propagandanya para orang-orang pembenci Taurat, pembenci Injil, pembenci orang-orang Kristen. Karena apa? Karena apa yang dikatakannya bertentangan dengan Quran. Seperti itu ya. Benar Bang, benar. Saya setuju itu ya. Oke, begitu ya Bang ya? Ya, sip. Oke, baik. Saya turunkan belum Bang kalau begitu ya. Ya. Silakan ya. Kalau ada muslim yang masih sepandangan dengan ustadz-ustadz, sepandangan dengan ulama-ulama yang anti Injil, boleh naik kemari, naik. Silakan. Coba jelaskan kepada saya apa itu di dalam surat Al-Maidah ayat 114 tadi. Kita kasih naik ada